Bilangan itu ada nilai tempatnya anak-anak. Satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Coba perhatikan contoh berikut. Siapa yang tahu gambar apa ini? Saya, Ibu. Rak buku. Kumpulan rak buku, Ibu. Jawaban kalian sudah benar. Lalu, bagaimana cara kita menghitung semua buku yang ada di rak itu? Bagaimana caranya, Bu? Apa kita harus menghitungnya satu-satu? Tidak, kita tidak perlu menghitungnya satu-satu. Kita bisa mengelompokkannya buku-buku itu. Untuk memudahkan kita menghitungnya dalam jumlah yang banyak, satu buku dianggap satuan. Bilangan 1 sampai 9 dianggap satuan. Satu tumpukan buku ini adalah 10 buku. Satu tumpukan yang berjumlah 10 buku ini dianggap satu buku puluhan. Jadi, nilai tempat puluhan itu terdiri dari 2 angka dan bilangannya berkelipatan 10. Misalnya, 10, 20, 30, sampai 9. Jadi, ada 3 buku puluhan yang masing-masing tumpukannya berjumlah 10 buku. Maka, jumlah semua buku itu ada 30 buku. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang satuan dan puluhan? Udah paham, Ibu. Sekarang ganti ilustrasi buku tadi dengan kubus. Ada 10 kubus puluhan, maka membentuk satu kubus ratusan. Ini berarti 10 kubus puluhan berjumlah 100. Sehingga nilai tempat ratusan terdiri dari 3 angka dan bilangan berkelipatan 100. 10 kubus ratusan berjumlah 1000. Ini catatan untuk mempermudah anak-anak memahami materi. Sekarang ibu akan memberikan nilai tempat dalam bilangan. Nah, di sini ada kelompok kubus. Siapa yang bisa menghitungnya? Saya, Ibu, Intan. Oke Intan, silakan maju untuk menjelaskan kepada teman-teman. Teman-teman, di sini ada kelompok kubus, ratusan, puluhan, satuan. Ada satu kubus ratusan, jumlahnya ada 100 kubus. Di sini ada 4 kubus puluhan, maka jumlahnya 40. Ada 3 kubus satuan. Wah, benar sekali jawabannya. Terima kasih Intan sudah menjelaskan kepada teman-teman kelas. Sekarang kita lanjut belajar cara membaca dan menulis bilangan. Coba anak-anak perhatikan bilangan apa yang ditunjukkan pada lampu lalu lintas tersebut. 29 bukan, Bu? Salah ya, Dok. Cara baca yang benar itu 29 ya, Dok. Benar, Ayu. Mama aku juga pernah bilang gitu cara baca yang benar. Jawaban Edo bukannya salah, tapi kurang tepat aja ya, Dok. Karena kurang sesuai sama cara membaca bilangan yang baik. Bilangan itu termasuk nilai tempat puluhan karena terdiri dari 2 bilangan yaitu 2 dan 9. Angka 2 sebagai puluhan dan 9 sebagai satuan, sehingga dibacanya 29. Di sini ada gambar seseorang yang sedang mengukur tinggi badannya dan tinggi badan orang itu. Cara membaca angka 150 adalah 150, bukan 150 atau 150. 150 terdiri dari 3 angka, maka termasuk nilai ratusan. Angka 1 menempati ratusan, maka dibaca 100. Angka 5 menempati puluhan, maka dibaca 50. Angka 0 menempati satuan, tetapi jumlahnya 0, maka tidak dibaca. Jadi 150 dibaca 150. Ini adalah rangkuman materi yang harus kalian catat. Pertanyaan ini sebagai soal latihan kalian ya. Nah, sekarang apakah kalian tahu tanda berikut?
Tidak tahu Bu, Edo tahu sama dengan saja. Tanda baca bilangan sering digunakan membandingkan angka satu dengan angka lainnya seperti berikut. Nah, sekarang coba Edo bantu Ibu membacakan tanda baca berikut. Kurang dari, besar dari, dan sama dengan Bu. Bagus sekali. Sekarang kita coba lihat ke dalam contoh soal ya. Baik Bu. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, angka 100 dengan 200, apakah lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil Bu. Betul sekali Intan. Sehingga diberi tanda lebih kecil seperti berikut. Nah, bagaimana untuk soal kedua? Apakah 500 lebih kecil dari 300 atau lebih besar? Lebih besar Bu. Betul sekali Edo, sehingga diberi tanda lebih besar seperti berikut. Sudah Bu. Wah, anak-anak Ibu pintar semua. Nah murid-murid, kita sudah belajar mengenal bilangan 1 sampai 1000. Tidak begitu sulit bukan? Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya.